Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian umat Kristen dimanapun saudara berada dan pemirsa mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari Minggu ini kita berjumpa kembali untuk boleh mengikuti mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia pada edisi Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021. Dan pelayanan pada hari Minggu ini dilayani oleh Sinode Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI). Dan biarlah pelayanan pada hari Minggu ini menjadi berkat bagi saudara. Selamat beribadah. Shalom, kita berjumpa dalam mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Saat ini kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam acara ibadah. Kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pada kesempatan ini Tuhan. Kami boleh kembali datang beribadah bersekutu kepada Tuhan. Dan Engkau kiranya yang melayakkan kami untuk boleh menaikkan pujian penyembahan, untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati seluruh hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan saat ini Tuhan. Kami merindukan kuasa Tuhan yang boleh bekerja di tempat ini Tuhan, mengurapi kami sehingga kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan melalui Tuhan tayangan ibadah yang akan kami laksanakan pada hari ini. Terpujilah Tuhan, rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin kami, baik setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Terpujilah Tuhan, ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya berkata, Amin. Shalom umat Tuhan, selamat datang di mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita akan segera menikmati ibadah pagi hari ini, Minggu 6 Juni 2021. Kita nikmati hadirat Tuhan, kita mau dengar suara Tuhan, kita mau rasakan kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang terbaik sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan, atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita naikkan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Yang
Shalom. Hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita ada waktu untuk bertemu lewat mimbar agama Kristen Dirjen Bimas Kristen Republik Indonesia. Kami sangat berbangga hati punya waktu untuk bisa ambil bagian dalam menyampaikan firman Tuhan, mendapat giliran gereja Tuhan di Indonesia GTDI, yang hari ini kami akan sampaikan firman Tuhan yang bertema hati yang mengampuni. Saya ulangi, hati yang mengampuni. Saya ambil dari Matius 18 ayat 17, pasal 18 dari ayat 15 sampai dengan 17. Mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sejauh demikianlah kami membacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus meyakinkan kita bahwa ketika kita mengampuni dosa kita, dosa orang lain, Dia juga melupakan dosa kita pribadi. Secara manusia adalah sulit bagi kita untuk mengampuni. Namun ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 6 ayat 14, ampunilah seorang akan yang lain. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapakmu yang di surga pun tidak akan mengampuni kamu. Paulus nasihatkan jemaat yang ada di Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yusuf adalah salah satu contoh seorang yang memiliki hati yang mengampuni. Alkitab memberi alasan bahwa Yusuf bisa saja menyimpan kepahitan. Saudara-saudaranya membenci dia. Istri majikannya menuduh dia melakukan kejahatan yang membuatnya dijebloskan ke dalam penjara di Mesir. Pembawa piala di penjara berjanji untuk melepaskan dia dari penjara, tetapi tidak menepatinya. Meskipun demikian, ia tidak mengizinkan ada akar kepahitan di dalam hatinya. Ini yang utama. Jangan izinkan akar kepahitan ada tersimpan di dalam hatimu. Sebab itu akan mendatangkan penyakit, mendatangkan hidupmu tidak merdeka, dan akhirnya saudara tidak punya semangat. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangan berharap masuk ke surga kalau hidupmu tidak ada kekudusan. Bagaimana supaya hidup kita kudus? Mengalir dalam mengampuni. Ibrani pasal 12 ayat 14. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15 ini, jaga supaya jangan tumbuh akar pahit. Periksa hatimu sekarang, saudara.
pemeriksa di seluruh tanah air. Apakah kamu simpan akar pahit? Segera selesaikan. Kalau saudara tidak bisa selesaikan dengan doamu, dengan pribadimu, datangi pendetamu, minta dukungan doa, ceritakan apa adanya, jujur. Dari pengakuan, engkau satu mengaku, kau dibebaskan satu. Dari kehidupan yang menyimpan marah itu, menyimpan benci, ceritakan jujur kepada pendetamu, supaya kamu diluahkan untuk memiliki hati yang merdeka. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Syarat mutlak untuk mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus adalah mengampuni orang lain. Tapi kenapa Anda kepingin masuk surga, rindu surga, tapi tidak mau mengampuni orang yang bersalah? Ini sesuatu yang paradoks. Kalau mau ikut Yesus, ikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Ampunilah orang yang berdosa kepadamu, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Pengampunan adalah suatu keputusan yang kita buat dan melibatkan perbuatan dan sikap hati. Ada banyak orang mengalir dalam kata-kata aku mengampunimu, tapi tidak ikut dalam perbuatan. Itu juga salah. Saya ada satu suku memberikan satu gambaran yang salah. Mereka buat perdamaian, bahkan sampai memotong satu ekor domba atau lembu kecil. Tapi setelah damai, apa dibilang kepada anaknya? Nak, gak usah pergi ke rumah itu. Itu bukan kedamaian, itu menyimpan dendam, bahkan menurunkan dendamnya kepada keturunannya. Jangan sampai begitulah model orang Kristen di seluruh tanah air. So model kita, kalau kita sudah katakan aku mengampunimu, itu harus kita kerjakan juga dengan perbuatan kita, bahwa kita akan mengampuni dia. Itulah gaya hidup yang senantiasa mengalir. Karakter orang Kristen itu harus mengalir gaya Yesus yang suka mengampuni dan terus mengampuni, bahkan sampai akhir hidupnya. Bahkan di atas kayu salib pun masih berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kalau kita bisa berpola pikir seperti Yesus, anggap aja orang itu dia tidak tahu apa yang ia perbuat itu, maka Anda mengalir seperti kata Yesus, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anda bisa senyum, Anda bisa mengalir dalam satu sikap mau selalu mengampuni orang lain. Orang yang bersalah kepada kita mungkin tidak berubah, tapi Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang mengampuni kamu. Matius pasal 5 ayat 44. Berdoa kepada mereka. Jadi kita diperintahkan untuk doakan orang-orang yang menyakiti kita. Sebut namanya, belajar untuk menyebut namanya dalam mengampuni, supaya Anda bisa mengalir dalam sistem mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk mengampuni dan waktu untuk menyembuhkan sakit hati kita. Ini janji Tuhan. Allah memampukan kita. Allah memampukan saudara. Siapapun yang menyakitimu, anakmu, menantumu, orang lain, satu kampung denganmu, atau satu marga denganmu, atau satu kelompok, satu organisasi. Ketika ada persaingan yang tidak sehat terjadi, ketika kita belajar mengampuni, lihat Tuhan akan sedang berkarya memakai kehidupanmu untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Namun ada saatnya di mana kita sulit untuk melakukannya, khususnya jika kita disakiti berulang-ulang kali. Kita tidak begitu saja bisa menghapus hal-hal itu dari memori kita, seperti yang tersimpan. Bangun terus kita lihat, kita ingat orang lain yang menyakiti kita. Tapi ada satu tarik nafas dalam-dalam. Ingat akan kasih sayang Tuhan yang begitu dalam, menyentuh kehidupan, mengubah hidupmu dari yang terhakimi, yang harusnya dihakimi, tapi dibebaskan oleh Yesus Tuhan. Dia katakan, aku sudah bayar dengan lunas oleh darah anak domba Allah. Kita sudah dibayar lunas. Kita berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 8 ayat 12.
tidak ingat-ingat lagi loh. Allah tidak ingat-ingat lagi. Kenapa kamu ingat-ingat? Berarti kamu bukan anak Allah. Jadi kalau kita anak Allah, belajarlah kepada Bapa kita yang tidak mengingat-ingat kekurangan kesalahan kita, sebesar apapun dosa kekurangan kita. Dia telah jadikan, ya, semua telah beres, lunas. Kalau Nabi Yesaya katakan, sekalipun dosamu merah seperti kain keris dijadikan salju. Betapa baiknya Yesus membuat engkau menjadi kudus di hadapannya oleh pengorbanannya di kayu salib. Namun demikian, ketika Allah mengampuni dosa kita, Ia menganggap bahwa dosa kita tidak pernah ada. Sudah selesai, tidak pernah ada. Tidak dibilang dulu kamu. Kadang-kala kita mengampuni saudara kita, kan dulu kamu begini. Kita masih 7 jari. Kalau Yesus tidak mengingat lagi, bahkan tidak pernah ingat bahwa kita pernah orang berdosa, yang diingatnya saudara sekarang yang sudah ditebus. Itulah sesuatu yang luar biasa. Dia, saudara menghadap dia ingat saudara sudah selesai, bukan lagi diingat kekurangan. Jadi kalau dakwaan iblis datang kepadamu, tarik nafas, katakan, darah Yesus, aku sudah dibayar dengan lunas oleh darah anak domba Allah. Jika kita adalah milik Kristus, Ia tidak akan mengingat dosa kita lagi. Karena itu kita juga harus mengampuni dan melupakan kekurangan orang lain. Jika kita mengampuni seorang, kita harus bersikap sepertinya dosa orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu tidak pernah terjadi, biasa saja. Jadi jangan ingat-ingat kekurangan orang lain. Jangan mengumpulkan kekurangan orang lain. Itu merugikan dirimu sendiri. Bagaikan mengumpulkan barang busuk di dalam satu keranjang. Itu justru mendatangkan penyakit dalam hidup. Jadi kalau ingat-ingat kekurangan orang lain, sama halnya mengumpulkan barang-barang yang sudah busuk. Sebentar lagi itu mendatangkan penyakit dalam hidup. Berhenti mengingat kekurangan orang lain. Saudara juga punya kekurangan yang begitu banyak. Saya juga begitu. Makanya kita belajar untuk mengajar mau mengampuni orang lain. Kita harus ingat, hanya Tuhan sajalah yang berhak menghakimi, bukan kita. Tidak ada hak kita. Saya suka kasih gambaran untuk contoh. Kalau kita ada orang Kristen suka menunjuk jari dengan orang lain begini, coba lihat berapa jari itu kembali. Artinya orang yang suka menunjuk kekurangan orang lain, dialah yang banyak kekurangan. Jadi karena itu mulai sekarang berhenti menunjuk. Dan saya mau katakan kesimpulan saya, orang yang suka salahkan orang lain, mengingat kekurangan orang lain, saya itu dosa turunan. Ketika ada bersalah, dia lemparkan kesalahan ke orang lain. Wanita yang diberikan Tuhan, yang memberi kepada. Jadi sepanjang saudara kekristenan, saudara masih suka salahkan orang lain, tidak mau mengampuni orang lain, itu masih dilingkar saudara oleh dosa warisan. Karena itu keluarlah dari dosa warisan. Alkitab berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan hati. Roma 12 ayat 19 sampai dengan 21. Di saat dimana keadilan hukum diserukan untuk ditegakkan, Alkitab mengajak kita untuk memiliki kemurahan hati terhadap musuh kita, walaupun kedengarannya tidak mungkin untuk dilakukan. Ketika teman kita begitu menyakiti kita, bukannya kita mencoba membalasnya, kita berteman dengannya. Mengapa kita menyuruh kita untuk mengampuni musuh kita? Pengampunan memutuskan lingkaran dendam dan mendorong perdamaian saudara. Hal itu mungkin akan membuat musuh kita menjadi malu dan berubah sikap. Percayalah, karena kita sedang mengikuti apa yang Tuhan mau. Jangan ikuti apa yang hatimu mau, tapi ikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Yang Tuhan Yesus mau itu ialah mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
tanpa pamrih. Pembalasan dendam akan menyakiti semua pihak. Orang lain yang tidak tahu pun bisa kena getah. Karena itu jangan balas. Tuhan Maha Adil. Jika musuh kita tidak bertobat, pengampunan yang kita berikan akan membebaskan kita dari kepahitan hati. Jika kita sulit melakukannya, berdoalah pada Tuhan Yesus. Akan Tuhan Yesus tolong kita. Saudara ditolong Tuhan ketika kita berdoa, sebut namanya dalam doa. Dan mungkin saudara teruslah kepada Yesus, katakan, aku tidak kuat, tidak mampu mengampuni dia Tuhan. Dan aku minta beri aku kemampuan untuk mampu mengampuni saudaraku si A ini yang terus membuliku, yang terus membuat jengkel, yang terus membuat aku marah. Maka saudara akan ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa melihat cara Tuhan itu. Ada banyak hal yang bisa terjadi mengikuti proses pengampunan. Rasa sakit dalam hati kita akan hilang. Kita akan lebih mudah menerima orang yang telah menyakiti kita tanpa menuntut orang itu untuk berubah. Tidak ada kekuatan kita untuk merubah orang lain. Hanya Roh Kudus yang bisa merubah dia. Tapi ingat, ketika saudara mengalir mengampuni orang lain, Roh Kudus berkarya untuk membuat dia berubah sikap. Berbahagialah orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan mau melakukan setiap langkah kehidupannya. Amin. Shalom. Tuhan berkati saudara sekalian. Pemirsa yang kami kasih dalam Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang kekal, yang sekalipun kami seringkali Tuhan mendukakan hati-Mu lewat perilaku-perilaku hidup kami, namun kasih-Mu tetap berlimpah di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah kasih-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau menolong kami agar kami dapat hidup di dalam kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Bapak, kami berdoa buat bangsa ini. Kiranya Tuhan Engkau meluputkan bangsa kami dari segala bentuk perpecahan. Engkau luputkan bangsa kami dari segala malapetaka. Tetapi biarlah Tuhan tangan-Mu melindungi bangsa kami, tangan-Mu memberkati bangsa kami, supaya bangsa ini boleh menjadi terang di tengah-tengah bangsa yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Supaya bangsa Indonesia ini boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang memuliakan Tuhan, dan setiap orang yang ada di dalamnya menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup mereka secara pribadi. Kami berdoa Bapak buat Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sebagai kepala negara, kami doakan beliau-beliau ini Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka roh hikmat dan takut akan Tuhan, supaya di dalam menjalankan dan membuat program-program bagi bangsa ini, mereka tidak melakukannya semata-mata oleh karena dorongan hati dan pikiran mereka sendiri, tetapi mereka melakukannya dengan dorongan yang daripada Tuhan dan dengan hati yang takut dan gentar akan nama Tuhan, sehingga setiap program yang mereka boleh buat dan putuskan bagi bangsa ini adalah program yang membawa kemajuan, program yang membawa kemakmuran, dan juga yang membawa pemulihan bagi bangsa ini Tuhan. Sebab bangsa ini telah begitu lama mengalami berbagai krisis Tuhan. Biarlah lewat pemimpin bangsa kami Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Tuhan Engkau pulihkan negeri kami Indonesia, Engkau pulihkan negeri kami Indonesia ini, supaya benar-benar mengalami suatu pemulihan dan lawatan yang daripada Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan buat para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Kerja Jilid 2 sebagai pembantu presiden dan wakil presiden. Biarlah mereka juga Tuhan benar-benar dapat menundukkan diri, melaksanakan apa yang menjadi tugas program mereka seperti apa yang sudah digariskan oleh pemimpin mereka Bapa dalam surga. Mereka boleh bekerja dalam keselarasan, mereka boleh bekerja dengan satu, oh haleluya, kemajuan yang luar biasa Tuhan. Sehingga lewat para menteri ini ada banyak program-program yang diciptakan laksanakan Tuhan untuk kemajuan dan pemulihan bagi bangsa ini. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Khalil Qomas Tuhan, yaitu Bapak Menteri Agama kami Bapa dalam surga. Kiranya Tuhan Engkau memakai hamba-Mu, yaitu Bapak Menteri Agama kami, untuk mengayomi seluruh umat beragama yang ada di negeri ini, yang memang akhir-akhir ini Tuhan seringkali mengalami gesekan-gesekan yang diakibatkan oleh segelintir orang yang tidak menginginkan adanya kedamaian dan ketentraman di negeri ini. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Menteri Agama kami, berikan dia keberanian untuk membuat terobosan-terobosan yang kiranya dapat memulihkan kembali kerukunan umat beragama di negeri ini seperti sedia kala, seperti yang Tuhan kehendaki Tuhan. Karena itu kami berdoa, berkati Bapak Menteri Agama kami dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan, berkati dengan roh hikmat dan takut akan Tuhan, berkati juga keluarganya Bapak yang baik, supaya dengan demikian Bapak Menteri Agama kami ini dapat melaksanakan tugasnya dengan tenang, dengan baik, dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Sorgawi. Kami juga berdoa buat umat-Mu, umat Kristen dan seluruh perbisa yang ada di seluruh tanah air. Di saat menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah umat-Mu tetap kuat, biarlah umat-Mu tetap teguh di dalam Tuhan, biarlah umat-Mu percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini tidak terlepas daripada seizin Tuhan, tidak terlepas dari sepengetahuan Tuhan. Biarlah umat-Mu percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sampai kepada akhir zaman. Seperti yang Kau katakan di dalam Matius 28 ayat 20, Engkau berfirman, jangan takut, Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan bersama. Biarlah hal itu Tuhan boleh menjadi pegangan umat-Mu, sehingga umat-Mu ini Tuhan sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 tidak menjadi takut, tetapi tetap tenang dan teguh, dan dapat menjadi saksi Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami lewat kepatuhan kami dan ketaatan kami Tuhan, untuk selalu memperhatikan dan melaksanakan progres seperti apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kami Bapa di surga, sehingga benar-benar umat-Mu yang ada di negeri ini dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang semakin mencekam ini. Bapa, kami juga berdoa secara khusus buat Dirjen Dimas Kristen Protestan Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi MSI. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, berkatilah seluruh anggota keluarganya, dan pakailah hamba-Mu sebagai alat di tangan-Mu Tuhan, untuk meneguhkan, menguatkan iman umat-Mu lewat penyelenggaraan mimbar agama Kristen, sehingga umat-Mu yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan tetap teguh dalam iman, dalam menghadapi tantangan hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berkati Tuhan seluruh bawahan-bawahannya yang bekerja untuk boleh melaksanakan acara mimbar agama Kristen ini Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, jikalau ini Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan ingin mengingatkan kami akan begitu banyak dosa dan kelalaian kami, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampunilah
Ampunilah kami atas segala dosa dan kelalaian kami ini. Nyatakanlah Tuhan belas kasihan-Mu atas kami. Tuhan, bukakanlah pintu-Mu bagi kami Tuhan. Ampuni kami Bapa yang baik. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, lewatkanlah pandemi COVID-19 ini. Lalukanlah ini dari negeri kami, bahkan dari seluruh muka bumi ini Bapa, supaya kami umat-Mu yang ada di negeri ini secara khusus, juga yang ada di seluruh dunia ini, bahkan Tuhan setiap orang yang ada di muka bumi ini dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Lebih lagi Tuhan, biarlah umat-Mu dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, mereka kami semua boleh berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan biarlah lewat pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami boleh sadar bahwa kami manusia ini adalah manusia yang lemah dan tidak punya apa-apa. Kami adalah manusia fana yang tidak punya kekuatan apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidaklah berarti apa-apa. Karena itu Tuhan, ampuni kami. Biarlah belas kasihan-Mu Engkau nyatakan atas kami Bapa di surga. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Sebab firman-Mu berkata, Engkau adalah Bapa yang tidak selama-lamanya akan murka kepada umat-Mu dan juga kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi ketika kami berbalik dari dosa-dosa kami, Engkau juga berfirman, Engkau akan memulihkan kami dan memulihkan negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Maha besar Engkau Allah kami yang hidup. Inilah doa-doa kami. Inilah pengharapan-pengharapan kami yang kami sampaikan kepada-Mu Bapa. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
padaku keselamatan dari padaku. Diri, arahkan hati, terimalah berkat Tuhan. Pulang dalam kehidupanmu yang penuh keberkatan daripada Kristus Tuhan kita. Berkat ini menjadi bagianmu jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Diberkatilah kau di kota, diberkati engkau dimanapun engkau bekerja, diberkati keluargamu, diberkati istri tunduk kepada suami, diberkati suami menjadi kepala rumah tangga yang benar di hadapan Tuhan. Diberkati kau sebagai anak hormat kepada orang tua. Dengan berkat kasih sayang Allah Bapa, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa saudara sekalian hari ini sampai Tuhan datang Maranatha. Yang diberkati Tuhan katakan bersama kami. Amin. Halo. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Layanan firman Tuhan dan mimbar Kristen Kementerian Agama dalam edisi hari Minggu tanggal 6 Juni tahun 2021 ini telah selesai kita ikuti. Kami atas nama tim mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para pelayan dari Sinode Gereja Tuhan di Indonesia, terlebih khusus pada pelayan firman Tuhan Bishop Dr. Fasa Aro Sendrato MPDK dan seluruh pendeta dan pelayan-pelayan yang sudah melayani di dalam mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu ini 6 Juni tahun 2021, dan juga puji-pujian yang sudah dibawakan biarlah itu menjadi sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita terapkan protokol kesehatan dengan 5M. Menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Mari kita terapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari di masa-masa pandemi COVID-19 yang masih melanda negara, bangsa, dan juga dunia saat ini. Jangan lupa 5M yang sudah diperagakan, serta jangan takut untuk divaksinasi. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan saudara dalam Instagram kami, YouTube kami, dan juga website kami. Dukungan saudara, like, share, dan komentar menjadi penyemangat untuk kami terus berkembang dalam mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengingatkan saudara ada mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi Minggu 13 Juni tahun 2021. Tuhan Yesus